Nabi Yunus. Nabi siapa teman-teman? Nabi siapa Naren? Nabi Yunus. Paus yang menelan Nabi Yunus. Kira-kira bagaimana ceritanya teman-teman? Bila loh, belum dibacain. Kira-kira bisa keluar apa tidak? Kan belum dibacain. Teman-teman bilang open the book. Yuk sekali lagi. Open the book please. Sekali lagi. Open the book please. Wah, seperti apa ini kisahnya? Seperti kayak orang. Ada sebuah negeri teman-teman. Kalau kita kan tinggalnya di Indonesia. Kalau ini namanya Ninawa. Tuh kan, lihat kan? Ngobrol lagi kan Naren ya? Padahal Bunda Guru sedang ngomong, tapi Naren panggil Bunda Guru terus. Teman-teman, ada sebuah negeri namanya negeri Ninawa. Negeri apa sih? Ninawa. Di sana sangat ada banyak orang yang kaya raya teman-teman. Namun sayang masih menyembah patung. Padahal seharusnya orang Islam itu menyembah kepada Allah. Mereka menyembah patung dan berhala mereka. Jadi disebutnya adalah patung dan berhala. Apa teman-teman? Berhala. Allah pun mengutus Nabi Yunus untuk mengajak penduduk Niwana menyembah Allah. Tetapi mereka menolak. Tidak, aku sudah punya Tuhan. Aku maunya menyembah patung. Aku sudah punya Tuhan sendiri. Kamu tidak perlu ikut. Aku tidak mau menyembah Tuhanmu. Gitu. Mereka menolak teman-teman. Padahal harusnya beribadah kepada Allah ya Deva ya. Ini namanya Yunus. Nabi Yunusnya tidak diwujudkan manusia teman-teman. Nabi Yunus merasa kecewa dan sedih. Loh, tidak ada yang dengerin aku. Aku jadi sebel. Aduh, aku sedih nih, gimana ya? Nah, jadi dia jalan-jalan di tepi laut, melewati hutan hingga sampailah di sebuah pantai. Nah, saat itu ada sebuah kapal, Naren. Kapalnya hendak pergi ke tengah laut. Terus Nabi Yunus pun bilang, aku ikut, boleh tidak? Aku ingin pergi dari negara ini karena tidak ada. Baiklah terus teman-teman. Aduh, enggak, teman-teman. Kapal ternyata ada badai yang sangat besar. Kayak ombak kayak. Ombaknya jadinya tinggi teman-teman dan hampir kayak tsunami. Hampir saja bisa merobohkan kapal yang kecil ini ya teman-teman. Walaupun kalau di darat kapalnya besar, tapi kalau di laut kapalnya jadi kecil karena laut itu luas. Terus apa yang terjadi? Terus yang ada di kapal bilang, ayo kita turunkan beratnya. Kita buang semua itu berasnya teman-teman. Tuh berasnya dibuang biar kapalnya tidak berat. Kalau kapalnya terlalu berat, bisa jadi kapalnya akan terbalik. Mereka pintar. Kayak kapal. Bukan kayak kapal. Lalu teman-teman, tapi sayang beras sudah dibuang. Fanya kenapa tidak berlebihan? Fanya cukup, boleh dibuang dulu Fanya. Ya, silakan. Boleh. Sudah? Oke, Fanya kelihatan? Kelihatan. Lanjut. Terus mereka melakukan undian. Siapa yang akan dibuang? Duh, kira-kira apakah Andra namanya yang keluar? Berarti Andra siap-siap harus mau dibuang ke laut. Mau? Tidak mau. Tidak ada yang mau teman-teman. Lalu ternyata saat kertas undian dibuka, namanya Nabi Yunus. Tidak mungkin, seru Nabi Yunus. Terus mereka pun melakukan undian lagi. Yang keluar namanya siapa lagi teman-teman? Nabi Yunus lagi. Ya Allah, ternyata semua itu adalah kehendak Allah teman-teman. Undian kedua lalu dibuka, namun Nabi Yunus tetap keluar. Ini pasti salah.
Ayo kita undi lagi. Kata penumpang lain sedikit ragu, mereka melakukan undian lagi. Diundi lagi, tetap namanya yang keluar adalah Nabi Yunus. Oh, Nabi Yunus yang masih keluar. Nabi Yunus pun akhirnya pasrah dan menerjunkan diri. Menerjunkan itu apa? Melompat dia ke laut sendiri, teman-teman. Terus dia berenang sama paus. Seketika itu juga kapal menjadi tidak oleng lagi. Kapalnya tidak oleng. Apa itu tidak oleng? Dia kembali. Kapalnya tidak goyang-goyang lagi, yang membuat bisa jadi kalau goyang-goyang kan khawatirnya terbalik. Nah, sekarang sudah seimbang, Azra. Tapi selama dia masuk ke laut, ternyata ada paus di bawahnya dan menelan Nabi Yunus. Jadi tidak dimakan. Kalau dimakan kan dikunyah ya. Berarti kan badannya remuk, badannya hancur. Tapi kalau ini langsung ditelan seperti obat. Ada yang pernah makan obat? Belum bisa. Anak-anak kan minumnya yang sirup. Ya. Jadi Meka lanjut. Selama di dalam perut paus, Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah. Dia memohon ampun karena telah meninggalkan kaumnya di negeri Ninawa, teman-teman. Nabi Yunus merasa telah meninggalkan tugas Allah, jadi dia memohon ampun. Astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman ya, istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Meka, setelah Nabi Yunus berdoa, Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Saat dekat dengan daratan, paus mengeluarkan Nabi Yunus dan Nabi Yunus pun berenang ke tepian. Sesampainya di daratan, Nabi Yunus segera kembali ke negeri Ninawa untuk kembali kepada kaumnya. Nah, alhamdulillah. Tahukah teman-teman kira-kira pesannya apa ya? Banyak banget. Oh, di sini ada informasi. Tahukah kamu, paus bukanlah ikan. Bukan ikan. Paus termasuk ke dalam golongan mamalia karena paus menyusui anaknya. Paus merupakan mamalia laut terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 32 meter. Apakah sepanjang Masjid Ar-Rahman itu sebesar itu? Beratnya berapa teman-teman paus? 200.000 kilogram. Berat sekali tuh. Seperti apa ya 200 kilogram?